Episode 1 Red Swan dimulai dengan sekilas kehidupan Oh Hwan-soo sebagai duta persahabatan dan direktur Now Foundation. Now Foundation menyelamatkan kaum muda dari kekacauan perang dan membantu memberi mereka masa depan yang lebih baik. Saat ini, Hwan-soo berada di kantor PBB untuk membicarakan tentang yayasannya dan menggalang dana untuk seorang gadis muda, Balak. Setelah presentasinya, salah satu anggota stafnya bergegas memberitahu dia bahwa ISIS mengancam akan membunuhnya karena pekerjaannya di yayasan. Anggota staf tersebut mempertimbangkan untuk membatalkan perjalanan Hwan-soo ke Filipina, namun Hwan-soo menolak. Dia tidak akan membiarkan rasa takut menghalangi perjalanannya. Dia bersikeras mempertahankan jadwalnya sesuai rencana dan nampaknya dia semakin tidak senang mendengar bahwa ibu mertuanya, Ketua Park, akan datang ke pesta Filipina. Ketua Park adalah ibu mertua kaya yang klise, kasar, dan menuntut, namun tidak disukai siapapun. Di tempat lain, kita bertemu pahlawan tampan dan berani, Seo Do-yoon, yang diam-diam menyelidiki kematian teman dan rekan tercintanya, Joo Hyuk. Penyelidikannya membawanya ke sebuah hotel di mana kesepakatan akan segera tercapai. Menurut orang-orang yang dia dengar berbicara di toilet, pembunuh yang membunuh Joo Hyuk ada di kota. Bos pria tersebut bertindak sebagai perantara kesepakatan dan mengambil pembayaran untuk si pembunuh. Dia menyamar sebagai petugas kebersihan dan masuk ke kamar tepat sebelum kesepakatan tercapai. Dia terkejut melihat mantan rekannya, Kyung-joo, memberikan uang kepada bos mafia. Menurut Kyung-joo, dia mengantarkan uang dari toko bunga. Do-yoon ingat mendengar pembunuh Joo Hyuk menyebutkan melalui telepon bahwa pengiriman toko bunga telah selesai beberapa menit setelah dia menyelesaikan misinya. Do-hyun mundur setelah diam-diam menonton kesepakatan itu. Dia kemudian mendapat telepon dari Kyung-joo yang meminta untuk bertemu karena dia juga berada di Manila. Do-hyun setuju untuk bertemu karena dia bertekad untuk menemukan kebenaran. Dia tidak bisa menyelamatkan Joo Hyuk meskipun dia telah mencoba, tapi dia ingin memberikan keadilan kepada mendiang temannya. Di sisi lain, Hwan-soo dengan selamat tiba di Manila, Filipina dan mulai bekerja. Dia melakukan wawancara dengan putra mahkota Arab, dan putra mahkota bersedia menyumbang untuk perjuangannya. Kemudian Yongguk, suami Hwan-soo bergabung dengannya dan dari luar mereka tampak seperti pasangan serasi, impian semua orang. Sementara itu, Do-hyun mempersiapkan dirinya untuk berangkat ke distrik Makati, di mana dia mendengar si pembunuh akan melakukan serangan. Bersamaan dengan itu, Hwan-soo menuju ke tempat yang sama untuk memeriksa beberapa hal menjelang pesta lelangnya pada hari itu juga. Saat dia sedang keluar, penembak jitu mulai menembak dan melukai pengawalnya. Kekacauan terjadi di jalanan saat orang-orang mulai berlarian mencari keselamatan. Do-hyun dengan cepat beraksi dan mengamankan Hwan-soo sambil menembak balik ke arah si pembunuh. Butuh beberapa saat, tapi akhirnya mereka bisa masuk ke dalam mobil dan pergi. Tentu saja, Hwan-soo sangat terguncang dan hampir tidak bisa berpikir jernih. Begitu dia menenangkan diri, dia bertanya siapa Do-hyun dan mengapa dia menyelamatkannya. Dia bilang dia adalah seorang pejalan kaki, dan dia membantu karena khawatir mesin mobil mereka mati, dan Do-hyun segera keluar untuk memperbaikinya. Dia memperhatikan pelacak GPS dan memberitahu Hwan-soo bahwa mereka mungkin masih dalam bahaya, jadi dia melemparkannya. Dia meyakinkannya untuk datang ke tempatnya, membersihkan diri dan kemudian mencari tahu apa yang terjadi. Hwan-soo yang ketakutan setuju meskipun dia berusaha bersikap kuat. Di rumah, Do-hyun mengobati lukanya dengan bantuan Hwan-soo. Dia memberi teleponnya kepada Hwan-soo untuk menghubungi seseorang dan memberitahu mereka bahwa dia aman. Dia menyarankan agar dia menyembunyikan lokasinya dan hanya memberitahu pihak lain bahwa dia sedang menuju ke kedutaan. Sayangnya, Hwan-soo tidak dapat menelepon siapapun karena dia tidak mengetahui nomor mereka. Do-hyun membantunya membersihkan darah dari wajahnya dan mengantarnya ke kedutaan, tempat suaminya menunggu. Dia juga memberikan pernyataan saksi, dan Kyung-joo mengetahui bahwa Do-hyun menyelamatkan Hwan-soo. Dia menelepon Do-hyun dan meminta untuk bertemu secepatnya. Selama pertemuan tersebut, Do-hyun bersikap tenang dan menyangkal membuat kemajuan dalam kasus Joo Hyuk. Setelah itu, Kyung-joo menawarinya pekerjaan di grup Hwain. Tentu saja, Do-hyun meminta waktu untuk memikirkannya dengan matang, dan Kyung-joo langsung menyetujuinya. Sementara itu, Hwan-soo tetap kuat dan mencoba melanjutkan harinya. Dia mendapat telepon dari ibu mertuanya, tapi itu bukan panggilan yang mengkhawatirkan. Ketua Park ingin Hwan-soo menggunakan yayasannya untuk menyuap beberapa pengusaha Tiongkok. Pimpinan Park tersinggung saat Hwan-soo menolak dan membela dirinya sendiri.
Faktanya, Wansu meminta ibu mertuanya untuk tidak hadir di pesta tersebut. Ketua Park sangat marah sehingga dia mengancam akan membunuh Wansu segera. Setelah mempertimbangkan tawaran Kyung-ju, Do-hyun menerima pekerjaan itu. Baginya, Ju-hyuk lebih dari sekedar kolega dan teman. Dia seperti saudara yang bahkan mendonorkan ginjalnya untuk dirinya. Mereka memiliki perjanjian untuk melindungi satu sama lain. Do-hyun berharap menemukan jawaban di grup Hwain setelah Kyung-ju salah bicara dan menyebutkan bahwa mereka menyebut perusahaan itu sebagai toko bunga. Keesokan harinya, Wansu memperingatkan suaminya agar tidak mendengarkan ibunya dan menyuap pengusaha Tiongkok. Dia kemudian mengadakan konferensi pers yang mengungkapkan bahwa ISIS menyerangnya. Hal ini membuat Ketua Park dan Yongguk kesal karena mereka ingin upaya pembunuhan terhadap Wansu tetap dirahasiakan. Dalam pidatonya, Wansu menegaskan bahwa dia tidak akan mundur bahkan dalam menghadapi serangan teror. Dia tetap merencanakan pestanya dan mengundang keponakannya serta ibunya. Melalui kilas balik, kita mengetahui bahwa Wansu juga memiliki seorang putra, tetapi sesuatu terjadi padanya. Kemungkinan besar, dia meninggal dalam kecelakaan ski. Episode berakhir dengan Yongguk dan Wansu tiba di pesta, dan Kyung-ju memperkenalkan Do-hyun sebagai pengawal baru. Wansu nampaknya sangat terkejut melihatnya lagi, namun, dia segera menenangkan diri sementara Yongguk menunjukkan rasa terima kasih yang tidak tulus kepada Do-hyun karena telah menyelamatkan istrinya. Keduanya kemudian masuk dan disambut hangat oleh para tamu di pesta. Duduk di pesta, Wansu merenungkan kehidupannya dan bagaimana dia sampai di sini. Melalui kilas balik, kita bertemu dengan Wansu muda di tahun 1990. Saat itu, ibunya bekerja sebagai kadet di klub golf tempat Ketua Park dulu bermain. Suatu hari, Ibu Wansu mendapat sisi buruk dari Ketua Park dan mendapat beberapa tamparan keras di wajahnya. Ia pun dipecat karena tidak ada yang mau mengganggu menantu presiden tersebut. Meski begitu, Ibu Wansu mencuri 2 tongkat golf dari Ketua Park dan menjadikan misi hidupnya untuk mengajari Wansu cara bermain golf. Segera, Wansu mulai bermain golf dan menjadi sangat mahir dalam hal itu. Dia melihatnya sebagai cara untuk membantu keluarganya keluar dari kemiskinan. Sayangnya, Ibu Wansu mempertaruhkan seluruh kemenangan putrinya. Itu terlalu berat bagi Wansu, dan pada akhirnya, dia terpaksa memutuskan hubungan dengan ibunya. Setelah itu, Wansu memilih untuk menggunakan uangnya untuk membantu orang yang membutuhkan dan dijuluki malaikat amal. Dalam salah satu perjalanan amalnya di Afrika dia bertemu Yongguk, dan mereka saling mengenal. Segera, dia melamar, dan dia setuju untuk menikah dengannya. Wansu ingat dengan jelas pertemuan pertamanya yang menegangkan dengan Ketua Park. Seperti yang diharapkan, pimpinan Park melakukan yang terbaik untuk merendahkan Wansu dan kakaknya. Pada satu titik, pimpinan Park bahkan menyebutkan bahwa dia telah membunuh salah satu mantan kekasih Yongguk, lalu menertawakannya sebagai lelucon yang buruk. Pimpinan Park bahkan menawari saudara laki-laki Wansu pekerjaan dan mencoba membuatnya memutuskan pasangan tersebut. Meskipun demikian, Wansu berhasil menikahi Yongguk dan belajar bagaimana menghadapi ibu mertuanya yang kasar. Saat ini, Wansu memberikan pidato untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada putra mahkota Arab karena menggandakan sumbangannya setelah serangannya. Pesta dimulai dengan sungguh-sungguh, dan orang-orang mulai berbaur dan minum. Yongguk memberi isyarat kepada gundiknya, dan mereka meninggalkan pesta dan menuju ke kamar. Sayangnya, gundik tersebut adalah seseorang yang dekat dengan Wansu. Ketika putra gundik itu mendekati Wansu untuk mencari ibunya, dia berusaha membantunya hanya untuk menemukan wanita tersebut sedang berhubungan seks dengan Yongguk di sofa. Namun, Wansu tidak bereaksi dengan marah, dia tetap tenang dan bertanya mengapa mereka tidak bisa lebih berhati-hati. Dia mengungkapkan bahwa dia tahu tentang perselingkuhannya, tapi dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan badut ini. Dia minta diri dan mencoba menenangkan diri sebelum membawa suaminya dan pergi ke pesta seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Gundik itu terpaksa menyaksikan pasangan suami istri itu berbagi tarian, terlihat seperti mereka sedang jatuh cinta. Kemudian, Ketua Park memanggil Wansu untuk bertemu dan mengungkapkan bahwa dia tahu tentang perselingkuhannya. Hal ini telah terjadi bahkan sebelum Wansu menikah dengan Yongguk. Pimpinan Park khawatir Wansu akan menceraikan Yongguk setelah mengetahui kebenarannya. Namun, dia sangat marah dan terkejut ketika Wansu mengatakan kepadanya bahwa tidak akan ada perceraian. Wansu memperingatkan Ketua Park bahwa dia akan kehilangan lebih dari siapapun jika dia pergi.
Wansu sadar bahwa ketua park telah mencuri uang yayasan dan memintanya untuk berhenti. Dia meminta ketua untuk menjauh dari yayasan karena itu bukan miliknya dan berjalan pergi dengan tenang saat wanita tua itu mengamuk. Wansu kemudian menuju ke bar untuk minum dan menjadi lebih kesal saat Kyungju memberitahunya bahwa Yongguk tidur di ruangan yang berbeda untuk memberinya kesempatan tidur lebih nyenyak. Dia meminta Kyungju pergi dan memukul botolnya lebih keras. Do-hyun menemukannya tersandung dalam perjalanan ke kamar dan membantunya. Dia mulai menggodanya dan langsung bertanya apakah dia ingin tidur dengannya. Dia terkejut dan bertanya apakah dia kesepian atau sedih. Sebagai pria sejati, Do-hyun membantunya masuk ke kamarnya, namun dalam prosesnya, kunci kamarnya jatuh ke lantai. Saat dia mengucapkan selamat malam padanya, Yongguk yang mabuk berjalan ke kamarnya dan mulai mengetuk. Do-hyun bergerak untuk membukanya, tapi Wansu menghentikannya. Keduanya menunggu Yongguk pergi, dan Kyungju muncul untuk membantu bosnya. Dia memberitahu Yongguk bahwa Wansu minum terlalu banyak dan mungkin sedang tidur dan membantunya ke kamarnya. Do-hyun keluar dari kamar hotel Wansu. Sementara itu, Wansu duduk di tempat tidur, memikirkan berbagai hal. Keesokan paginya, Wansu dan Do-hyun bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa, tapi masih ada sedikit canggung di antara mereka. Kelompok tersebut kembali ke Korea Selatan, dan Kyungju mengantar Do-hyun ke kamar barunya di kamar pelayan. Saat mereka berbicara, Do-hyun secara halus mencoba mencari tahu apakah Kyungju diam-diam membantu Yongguk melakukan transaksi curang. Kyungju tidak banyak bicara, hanya saja dia bekerja secara eksklusif untuk Yongguk hampir sepanjang waktu. Saat Do-hyun menetap, seorang pelayan memberitahunya bahwa Wansu meneleponnya. Dalam perjalanan keluar, Do-hyun secara tidak sengaja menjatuhkan foto Ju-hyuk yang dibawanya. Gambarnya jatuh, dan dia melihat USB terpasang padanya. Ini mengingatkannya akan kata-kata terakhir Ju-hyuk, dia menyebutkan sebuah gambar. Do-hyun dengan cepat memeriksa USB dan menemukan foto ketua sedang diambil di luar rumah. Kelihatannya ketua sudah meninggal, tapi apa sebenarnya penyebab kematiannya? Dalam kejutan lain, kita melihat kilas balik bahwa Wansu dekat dengan ketua, dan dia bahkan memintanya untuk tetap menikah sampai dia menyelidiki sesuatu. Inilah sinopsis drakor Red Swan episode 3 yang diawali dengan Do-hyun yang bergegas menemui Wansu setelah menemukan video yang ditinggalkan Ju-hyuk. Kali ini, dia bercerita tentang Ju-hyuk dan secara halus menunjukkan bahwa ISIS bukanlah dalang serangannya. Namun, dia tidak punya bukti dan tidak bisa langsung menyalahkan grup Hwain. Karena itu, dia memintanya untuk bersabar sementara dia menyelidiki kematian Ju-hyuk dan percobaan pembunuhannya. Dia bersumpah untuk melindunginya, meskipun Wansu tidak percaya sepatah kata pun yang dia ucapkan. Kembali ke 2 tahun yang lalu, Ju-hyuk dan Do-hyun menerima tugas rahasia dari atasan, menginstruksikan mereka untuk menyelidiki keuangan rekan dekat presiden dan rekening terlarang mereka. Pada awalnya, Do-hyun ragu-ragu karena dia diminta untuk menguping presiden dan teman-temannya lalu melaporkan kembali kepada atasan. Namun, atasannya bersikeras bahwa itu adalah tugas mereka untuk menyelidikinya, karena tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Ju-hyuk pun mulai menyelidiki grup Hwain dan kematian ketua yang mencurigakan. Dia sedikit menyinggung topik itu saat berbicara dengan Do-hyun. Ketika Ju-hyuk terbunuh, Do-hyun memohon kepada bos mereka untuk mengizinkan dia menyelidiki kasus tersebut tetapi permintaannya ditolak. Do-hyun tidak akan menyia-nyiakan kematian Ju-hyuk dan bersumpah untuk mendapatkan keadilan sendiri. Saat ini, dia sedang mencari jawaban sambil menjaga Wansu tetap dekat. Adapun Wansu, dia berencana menjauhkan ketua park dari Now Foundation. Dia berencana menjadikannya organisasi internasional agar ketua park kesulitan mencuri uang yayasan. Dia berbicara dengan kakaknya dan menegaskan bahwa keluarga park tidak akan menggunakan mereka sebagai pion. Kakaknya juga prihatin apakah ketua park terlibat dalam percobaan pembunuhan Wansu. Pada saat yang sama, Wansu prihatin dengan anak haram suaminya, Junhee dan ibunya. Dia mengunjungi Taeira dan menyarankan agar dia dan Junhee berangkat ke Swiss. Namun, Taeira memiliki gagasan untuk Wansu agar hamil lagi dan memberi Yongguk anak lagi. Dia mencoba membangkitkan semangat Wansu dengan mengungkapkan bahwa Yongguk hanya melamarnya karena dia ingin menggunakan reputasi baiknya untuk menyelamatkan dirinya sendiri setelah salah satu gadisnya meninggal setelah overdosis di tempat tidurnya. Tentu saja, Wansu terluka oleh gagasan ini tapi dia tetap mengangkat kepalanya dan menempatkan Taeira di tempatnya. Di rumah, perselisihan terus meningkat antara ketua park dan Wansu saat mereka berebut Now Foundation.
Adapun Yongguk, dia berani bertanya mengapa perselingkuhannya tidak menghancurkan hati Wonsu. Wonsu mengatakan kepadanya bahwa dia adalah anak mama yang tidak berdaya dan Yongguk pada dasarnya setuju. Wonsu meminta satu bantuan padanya dan menyarankan agar dia mengirim Taeira pergi, tapi Yongguk bilang dia perlu berbicara dengan ibunya terlebih dahulu. Di tengah semua ini, Taeira mampir ke rumah untuk berbicara dengan ketua park dan memintanya untuk menangani Wonsu atas namanya. Pimpinan park memanggil sekretarisnya dan meminta dokumen yang mereka perlukan untuk menangani Wonsu agar dijatuhkan di kantornya keesokan paginya. Keesokan paginya, Wonsu hampir meledak ketika dia melihat Junhye akan menjadi bagian dari foto keluarga mereka. Dia menghadap ketua park dan wanita tua itu mengemukakan hasil DNA yang bersikeras bahwa Junhye memang putra Yongguk. Dia ingin menggunakan Junhye untuk menggantikan putra Wonsu yang sudah meninggal. Sejauh ini, hanya pihak keluarga yang mengetahui bahwa putra Wonsu telah meninggal. Secara resmi, masyarakat yakin anak tersebut sedang belajar di Swiss. Ketua park mengutuk Wonsu karena menolak memiliki anak lagi atau mendukung tawaran suaminya untuk posisi ketua. Pada akhirnya, Wonsu dan keluarganya berfoto, termasuk Junhye, tapi untungnya, media tidak terlalu mencampuri urusan mereka. Hanya satu jurnalis yang menghubungi keluarga tersebut untuk menanyakan tentang kecelakaan ski tersebut dan Wonsu memerintahkan sekretarisnya untuk mengubur cerita tersebut. Bersamaan dengan itu, ketua park memerintahkan staf untuk membersihkan kamar lama Chen-hye dan menyiapkannya untuk Junhye. Ini adalah titik kritis bagi Wonsu dan dia meninggalkan rumah dengan marah untuk beristirahat. Do-hyun bersikeras untuk ikut, meskipun dia bersikeras ingin sendirian. Dia dengan marah pergi ke pantai dan mencoba untuk tenang dan merenungkan langkah selanjutnya. Do-hyun diam-diam memperhatikan dan merawatnya. Dia kemudian mengantarnya ke villa terdekat dan Wonsu terkejut melihat Yongguk di sana. Yongguk mulai minum dan mengonfrontasi istrinya karena bersikap jauh dan tidak pernah merawatnya. Wonsu mengungkit apa yang dikatakan Taeira, tapi Yongguk menyangkal tuduhan tersebut dan mengklaim dia menikahinya karena cinta. Saat Wonsu terus mengabaikannya, Yongguk menjadi semakin gelisah dan mencoba bersikap intim dengannya. Perjuangan pun terjadi dan Do-hyun menyaksikan kejadian itu melalui dinding kaca. Dia bergegas menyelamatkan Wonsu dan menarik Yongguk darinya. Wonsu memintanya untuk mengantarnya pulang dan mereka meninggalkan Yongguk yang kesal. Keesokan paginya, sekretaris Wonsu mengabarinya tentang Yongguk, tapi Wonsu tidak peduli. Di sisi lain, Taeira mengetahui aktivitas Yongguk dan pergi ke rumahnya untuk mengusir wanita barunya dan mencoba menghasut Yongguk untuk melawan Wonsu. Kali ini, Yongguk mendorongnya menjauh, sementara itu, Do-hyun terus menetap di rumah dan berlatih bersama penjaga lainnya. Dia mencoba menanyakan informasi lebih lanjut kepada Kyungju tentang Yongguk, tapi Kyungju tetap bungkam. Kyungju mulai curiga setelah Do-hyun mengungkit kematian mendiang pimpinan. Setelah pembicaraannya dengan Kyungju tidak menghasilkan apa-apa, Do-hyun menggunakan posisinya sebagai kepala tim untuk mendapatkan rekaman aktivitas terbaru Yongguk selama 2 minggu terakhir. Sayangnya, rekaman itu tidak memberikan banyak manfaat baginya. Dia kembali ke video Ju-hyuk dan menyadari bahwa ketua park tidak meninggal di Istana Agung, seperti yang diberitakan sebelumnya. Dia mulai mengingat percakapan terakhirnya dengan Ju-hyuk atas kematian ketua. Jika ketua park tidak meninggal di rumah tersebut, di mana dia meninggal, bagaimana dia meninggal dan mengapa kelompok Hwain berbohong tentang kenyataan kematiannya, berlanjut ke episode 4 ketika para staf yang bersemangat membicarakan acara favorit mereka dan perhatiannya teralihkan saat Do-hyun menyelinap ke ruang kendali dan menyalin video dari kantor Yongguk. Dia hampir ditangkap oleh Lee Jin tapi dia dengan cepat menjelaskan bahwa dia ada di sana untuk berbicara dengan kepala pelayan yang tidak dia ikuti. Kemudian, Yongguk memanggil Do-hyun ke kantornya untuk menanyakan alasan dia ikut campur dalam urusan perkawinannya dengan Wonsu. Do-hyun dengan cepat meminta maaf dan Yongguk bertindak seolah-olah semuanya hanyalah air di bawah jembatan. Setelah itu, Do-hyun kembali ke kamarnya untuk menonton video yang dia salin. Dalam salah satu video, dia melihat Yongguk memberikan uang kepada Kyungju dalam tas hitam dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Yongguk. Berdasarkan pengalamannya, Do-hyun menganggap uang itu terlalu banyak untuk pekerjaan pembunuhan. Di rumah, Wonsu memerintahkan kepala pelayan Byeon untuk memberi Junhye kamar yang berbeda dan membiarkan kamar lama Chen-hye apa adanya. Pimpinan park menganggap ini sebagai tanda Wonsu menantangnya namun setuju untuk membiarkan masalah ini berhenti.
Dia berencana membalas dendam lebih besar pada Wan-Su dengan bantuan sekretarisnya, Duo. Sementara itu, Wan-Su berbicara dengan kakaknya, membuat rencana untuk mengeluarkan ketua park dari yayasan. Dia memerintahkan kakaknya untuk membocorkan informasi tentang perselingkuhan Yongguk dan anak haramnya. Media langsung memberitakan berita tersebut dan mengejutkan grup Hwain. Ketua park menyerukan pertemuan dadakan dan memperingatkan Wan-Su agar tidak berbicara secara terbuka mengenai masalah ini. Dia juga memintanya untuk istirahat dari yayasan dan berhenti. Pada saat yang sama, Taeira meminta Wan-Su untuk menghentikan pers, namun Wan-Su merasa kurang tertarik untuk membantu simpanan suaminya yang tidak tahu malu. Saham perusahaan anjlok dan pimpinan park serta Duo mencoba mencari jalan keluar dari kekacauan ini. Merasa terpojok, Wan-Su memerintahkan sekretarisnya menjadwalkan konferensi pers keesokan harinya. Namun, sekretaris khawatir hal ini akan membuat ketua park semakin gelisah dan menawarkan untuk memberitahu wanita tersebut setelah menjadwalkan konferensi pers. Di tengah semua ini, Yongmin, saudara laki-laki Yongguk, menyaksikan dengan terpesona saudara laki-lakinya terus mempermalukan perusahaan dan membuat ibu mereka stres. Keesokan harinya, ketua park dengan licik menjadwalkan pertemuan dengan seorang menteri wanita dan mengajak Wan-Su. Dia berharap Wan-Su tidak dapat menghadiri konferensi pers, tapi Wan-Su menyelinap keluar dari pertemuan tersebut dengan bantuan Do Hyun. Pimpinan park terkejut, tapi tidak sebesar saat Wan-Su secara terbuka menyangkal rumor perselingkuhan suaminya. Faktanya, Wan-Su mengatakan bahwa Junhye adalah anak tidak sah dari mendiang ketua dan, oleh karena itu, Junhye merupakan saudara laki-laki tiri Yongguk. Wan-Su memiliki keberanian yang besar untuk menghadapi ibu mertuanya yang kaya dan berkuasa di depan umum. Bahkan Yongguk senang dengan nyali istrinya. Adapun Taeira, dia sangat marah. Setelah konferensi pers, Wan-Su kembali ke rumah untuk menghadapi ketua park secara langsung. Dia tetap tabah saat ibu mertuanya menyerangnya. Ketua park mengolok-oloknya karena ingin mengubah dunia, sementara Wan-Su menunjukkan bahwa dia bekerja lebih dari Yongguk. Dia meminta ketua park untuk tidak terlibat dalam dana Now Foundation. Dia tetap bersikeras bahwa Now Foundation adalah warisannya dan tidak ada yang akan mencemarinya. Seperti yang diharapkan, ketua park tidak menganggap hal ini diam-diam. Sementara itu, Kyung-ju mengecam Do Hyun karena membantu Wan-Su menyelinap ke konferensi pers. Do Hyun meminta maaf dan meminta agar diberikan kendali penuh atas tim RF, termasuk tim Yongguk, namun Kyung-ju menolak. Beberapa hari kemudian, Junhye dan Taeira pindah ke Istana Agung, namun Wan-Su memperingatkan Taeira untuk tetap mengikuti jalurnya dan secara terbuka menyebutnya sebagai simpanan. Taeira kesulitan menyesuaikan diri karena staf secara terbuka mengejeknya. Kemudian, Wan-Su berlari dan memanggil Do Hyun untuk mengantarnya. Kali ini, dia menceritakan kepadanya tentang mengapa dia memilih untuk tetap menikah. Do Hyun mengakui bahwa dia membantunya menghadiri konferensi pers karena dia berharap dia akan mengumumkan perceraiannya. Dia bertanya apa yang dia coba lindungi dengan keras. Melalui kilas balik, diperlihatkan percakapan antara Wan-Su dengan ketua park. Ayah mertuanya memintanya untuk tetap diam sampai kebenaran tertentu terungkap. Apapun itu belum keluar dan Wan-Su belum bisa pergi. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia lebih baik mati daripada harus mengemis untuk menjalani hidupnya sesuai keinginannya. Hal ini membuat Do Hyun khawatir dan dia bercerita lebih banyak tentang Ju Hyuk. Kali ini, dia mengungkapkan kecurigaannya bahwa grup Hwain berada di balik upaya pembunuhannya. Wan-Su mendengarkan tetapi tidak percaya. Dia langsung mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa mempercayai siapapun dan meminta bukti. Keesokan paginya, ketua park bersikeras agar keluarga tersebut makan malam di rumah Yongmin. Dia memerintahkan Wan-Su untuk mengantarkan sebotol anggur mahal sebelum pesta makan malam, tapi Wan-Su awalnya menolak. Do Hyun melangkah dan menyarankan dia untuk pergi. Di rumah, Yang Min sengaja memecahkan botol anggur dan menggunakan botol anggur yang ada di ruang bawah tanahnya. Tampaknya Yang Min cemburu karena Wan-Su lebih kompeten darinya dan pimpinan park lebih mengandalkannya. Selain itu, masalah Wan-Su baru-baru ini telah mempengaruhi dirinya karena semua orang ingin bergosip tentang mertuanya. Di pesta makan malam, pimpinan park mencoba menyudutkan Wan-Su untuk membantu perusahaan keluarga Yang Min masuk ke pasar Tiongkok. Namun, Wan-Su menggunakan ini sebagai alat tawar-menawar untuk membuat ketua park mundur dari Now Foundation. Meski begitu, ketua park menolak menyerah.
Dia muncul tanpa diundang ke acara yayasan dan tersinggung melihat Wansu mengenakan pakaian yang sama dengannya. Meskipun demikian, media lebih memuji gaya Wansu dan Ketua Park menjadi semakin frustrasi. Untuk menenangkan diri, dia bertengkar dengan pengawalnya, tapi Do Hyun menolak membiarkan dia mempermalukannya. Dia menjatuhkannya tanpa permintaan maaf. Namun, hal ini justru mendapat lebih banyak perhatian, dan ketua mulai menyukainya. Kemudian, Ketua Park memanggil Wansu dan memberitahunya bahwa dia menempatkan ibunya di fasilitas kesehatan mental yang terkunci. Namun, dia berencana membuatnya tampak seperti Wansu yang secara terbuka membuang ibunya. Ketua Park juga mengungkapkan bahwa ibu Wansu berada di hari-hari terakhirnya. Wansu sangat terkejut dan berencana mengunjungi ibunya di fasilitas tersebut. Episode berakhir dengan Wansu memasuki kamar ibunya dan berteriak sementara Do Hyun bergegas menghampirinya. Episode 5 Red Swan dibuka dengan adegan Wansu melihat ibunya dalam situasi menyedihkan. Wansu mempunyai banyak kebencian terhadap ibu, jadi dia terkejut ketika ibunya dengan tulus meminta maaf padanya. Ibu Wansu tiba-tiba meninggal. Wansu pun berteriak, dan Do Hyun berlari masuk untuk melihat apa yang terjadi. Wansu sangat tertekan. Kembali ke Istana Agung, Wansu dipanggil oleh Ketua Park. Ketua Park mengatakan dia menyesal atas meninggalnya ibu Wansu. Namun, Ketua Park meminta Wansu untuk tidak menghadiri pemakaman ibunya. Dia malah memerintahkan Wansu pergi bersamanya ke pertemuan untuk melumasi roda dengan Duta Besar Tiongkok agar kesepakatan Ketua Park bisa dijalani. Wansu sangat patah hati sehingga dia dengan sopan menolaknya, mengatakan kepada Ketua Park bahwa dia perlu mengucapkan selamat tinggal dengan benar. Ketua Park tidak mengizinkannya dan terus mengancam Wansu. Ketua Park mengancam mengurung Wansu dan tidak akan ada yang tahu, atau bahkan saudara laki-laki Wansu. Wansu tahu dia harus memainkan permainan kecil ini dan dengan patuh pergi ke pertemuan tersebut, sehingga melewatkan pemakaman ibunya. Dalam momen kerentanan yang jarang terjadi, ketika dia kembali, Wansu memutuskan untuk mengambil abu ibunya dan bertanya pada Do Hyun apakah dia bisa membawanya ke suatu tempat. Do Hyun siap membawanya, dan radio mereka menjadi senyap mematikan ponsel dan pelacak GPS mobil mereka. Hal ini membuat tim keamanan menjadi kacau dan Yongguk mengamuk karena mereka tidak dapat menemukan Wansu. Dalam adegan yang menyentuh, mereka telah kembali ke rumah masa kecil Wansu dan dia mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Wansu juga menjelaskan kepada Do Hyun bahwa putranya meninggal, dia hanya tidak mau mengakuinya, itulah sebabnya Wansu memberitahu orang-orang bahwa putranya berada di Swiss. Do Hyun memiliki sikap yang sangat tenang dan terkendali sebagai pengawal, tapi dia memutuskan untuk menghibur Wansu. Mereka saling berpelukan, Do Hyun mendorong Wansu untuk menangis, dengan mengatakan bahwa itu akan membuat sakit hatinya berkurang. Namun momen mengharukan ini teralihkan oleh sosok tersembunyi yang mengambil foto mereka secara diam-diam. Berputar kembali ke Istana Agung, sekembalinya mereka, Wansu dan Do Hyun bertemu dengan Yongguk yang sangat kesal. Yongguk mulai menghina Do Hyun dengan menanyakan keberadaan dia bersama istrinya dan kemudian meninju Do Hyun. Pimpinan Park sedang melihat foto rahasia yang diambil Wansu dan Do Hyun sebelumnya. Ketua Park memerintahkan Tuan Park untuk melakukan apapun yang diperintahkan Wansu sehubungan dengan pekerjaan Do Hyun, karena Ketua Park yakin Wansu akan melindunginya, meskipun Yongguk menuntut pemecatan Do Hyun. Dalam kejadian selanjutnya, Yongguk masuk dan ditampar beberapa kali oleh Ketua. Ketua Park membentaknya karena menyindir Wansu berselingkuh ketika dia sedang berduka, hanya karena Yongguk berselingkuh bukan berarti Wansu juga berperilaku seperti itu. Ketua Park menjelaskan kepadanya bahwa Wansu menyandera yayasan karena menyembunyikan semua cucian kotor mereka yaitu dana gelap. Jika Wansu menceraikannya dan membeberkan segalanya, Yongguk akan kehilangan warisan dan hak pengelolaannya. Pimpinan Park mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya cara untuk mengeluarkan Wansu dari keluarga adalah melalui kematian. Sementara itu, Wansu muncul di kamar Do Hyun dan mereka melakukan pertukaran yang sangat menarik. Do Hyun memintanya untuk menjadi wanitanya, dan berhenti menempatkan dirinya dalam bahaya. Reaksi Wansu terhadap hal ini adalah meminta Do Hyun menjadi kekasihnya karena dia membutuhkannya. Do Hyun ingin tahu mengapa dia membutuhkannya, tapi Wansu mengatakan dia akan menjelaskannya nanti, dan dia harus sepenuhnya percaya padanya terlebih dahulu. Do Hyun ingin tahu mengapa dia melakukan ini, apakah demi uang, ketenaran, atau kesombongan?
Wansu dengan tulus mengatakan dia ingin membantu anak-anak dalam kemiskinan karena mereka mengingatkannya pada dirinya sendiri, dia tidak peduli tentang hal lain. Di saat yang tidak tepat, Tuan Park mengetuk pintu dan reaksi awal Duyun adalah menyembunyikan Wansu, jadi dia terkejut saat Wansu mengundang Tuan Park masuk. Ini jelas merupakan cara yang lebih cerdas untuk memainkan situasi ini karena mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Tuan Park bertanya mengapa Wansu ada di sana dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia menerima ancaman lain dari ISIS. Dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa mempercayai wajah-wajah baru, jadi dia tidak akan menukar Duyun dengan personel keamanan lainnya. Setelah pergi, Wansu mendengar Tuan Park mulai meneriaki Duyun karena tidak memberitahunya kemana mereka pergi. Duyun marah, mengatakan pada Tuan Park bahwa dia adalah manusia sebelum menjadi pengawal, dan Wansu membutuhkannya untuk bisa berduka. Duyun sangat marah sekarang, menanyakan apakah keluarga korup ini telah merusak Tuan Park juga? Pak Park sepertinya terkejut dengan hal ini dan meredakan amarahnya, bertanya pada Duyun apakah dia baik-baik saja dan menyarankan agar dia menjauh dari pandangan Yongguk untuk sementara waktu. Di sini aku merasa Pak Park lebih menjadi sosok ayah yang perhatian, daripada orang jahat. Tuan Park terus memperingatkan Duyun untuk kembali ke polisi dan berhenti dari pekerjaan ini dan itu menjadikannya lebih terasa protektif. Dalam upaya untuk mengguncang segalanya, Duyun pergi ke tempat perjudian lokal yang dikelola oleh geng Bintang 8. Duyun memberikan alasan untuk bertemu dengan bos mereka dan mengatakan bahwa dia berasal dari Huain. Duyun sengaja membuat wajahnya diketahui oleh kamera keamanan dengan harapan dapat membuat Tuan Park marah. Seperti yang diharapkan, Tuan Park kemudian memanggil Duyun ke kantornya dan menanyakan apa yang dia lakukan saat pergi ke tempat perjudian. Duyun tetap jujur, bertanya pada Tuan Park apakah dia yang memerintahkan kematian Ju Hyuk. Duyun mengatakan kepadanya bahwa dia melihatnya di Manila di markas geng dengan tas penuh uang tunai. Duyun mulai bertanya kepada Tuan Park tentang kematian pimpinan Kim, karena itulah yang sedang diselidiki Ju Hyuk sebelum dia meninggal. Tuan Park merasa terhina karena Duyun mengira dia ada hubungannya dengan kematian Ju Hyuk. Pak Park menjelaskan bahwa dia menjalankan tugas pencucian uang untuk Yongguk dan bahwa pimpinan Kim meninggal saat senggama sehingga Tuan Park membantu menutupinya. Duyun bertanya bagaimana Tuan Park tahu untuk apa sekantong uang itu dan itu adalah poin yang sangat bagus. Sepertinya pemikiran ini tidak pernah terlintas di kepalanya Pak Park, dan saya curiga dia akan hancur jika dia secara tidak sengaja berperan dalam kematian Ju Hyuk. Yang juga membuat heboh, Wansu memutuskan untuk syuting iklan Tata Rias untuk memenuhi kesepakatan bisnis Ketua Park, yang berakhir seperti balon timah. Yongmin, saudara laki-laki Yongguk dan istrinya yang berbisa berada di Istana Agung untuk mengeluh tentang iklan tersebut dan ternyata, saudara ipar perempuan tersebut adalah mantan tunangan Yongguk. Seluruh percakapan ini sangat menarik karena Yongguk membela Wansu, dan saya yakin dia memiliki rasa sayang tertentu padanya. Dalam kejadian aneh berikutnya, Ketua Park bertindak sebagai mediator antara Wansu dan istri Yongmin, dan ini adalah sisi yang belum pernah saya lihat dari kedua karakter sebelumnya. Dalam episode ini juga diperlihatkan beberapa hal tentang Tuan Han, yang tampaknya menjadi pemecah masalah bagi keluarga dan pimpinan Park yang sudah lama berada di sampingnya. Dia memiliki loyalitas yang berbeda, dan mendorong Yongmin untuk mengambil alih Now Foundation. Yongmin tidak ingin menghabiskan hidupnya mencuci uang agar saudaranya mewarisi segalanya. Ketika Tuan Han memberitahu pimpinan Park bahwa Yongguk mencuci uang melalui beberapa orang berbahaya untuk menghasilkan dana gelapnya sendiri, dia tampaknya tidak terganggu sama sekali. Prioritas Ketua Park ada di mana-mana. Setelah insiden kanguru lewat, Duyun menggantikan pengemudi dan kemudian drone mulai menyerang mobil mereka. Untungnya, Duyun lihai dalam mengemudi dan berhasil menghindari beberapa dari mereka. Sayangnya, saat perhatiannya terganggu oleh drone di atas mereka, drone kedua masuk ke bawah mobil dan meledakkannya. Mobil mereka terguling dan mendarat di atas kepalanya. Duyun keluar dan dengan panik menarik Wansu dari reruntuhan. Duyun menggendongnya ketika mobil meledak, dan ledakan menembakkan pecahan mobil ke punggung Duyun. Di rumah sakit, Duyun menjalani operasi dan bertahan. Wansu bangun dan membuat kesalahan dengan menanyakan kabar Duyun ke Yongguk. Wansu dengan cepat mengalihkan perhatiannya dan Yongguk pergi dengan penuh kecemburuan. Duyun tampaknya beruntung di sini karena orang yang mengatur serangan itu, penjaga keamanan wanita yang bekerja bersamanya, yaitu Li Jin.
Dia sedang mendekatinya dan siap menyelesaikan pekerjaannya. Namun Jin dihentikan oleh kedatangan Yongguk dan dia kemudian melihat kamera CCTV di kamar Duyun. Dia keluar untuk memanggil siapapun yang memberinya perintah, mengatakan misinya gagal. Wan Su pergi menemui Duyun sebelum dia meninggalkan rumah sakit dan mereka mengalami momen mengharukan lainnya di mana mereka saling berpelukan dan dia menyatakan bahwa dia mempercayainya sepenuhnya. Duyun segera keluar dari rumah sakit, dan pria ini pasti mengalami penyembuhan yang luar biasa, karena ada beberapa potongan logam besar yang menonjol dari punggungnya dan dia berjalan berkeliling seolah-olah itu bukan apa-apa. Bagaimanapun, dia kembali ke Istana Agung dan Tuan Park pergi memeriksanya. Duyun memohon kepada Tuan Park untuk membantunya menangani kasus ini dan Tuan Park menyuruhnya pergi dan kembali ke polisi. Dia tidak ingin kehilangan Duyun juga. Tuan Park memberitahu Duyun bahwa dia telah melakukan kesalahan lagi di ruang perjudian. Tampaknya Tuan Park sekarang mempertanyakan apa sebenarnya yang diminta untuk dia lakukan. Masih berusaha untuk mendapatkan pengaruh atas situasi tersebut, Wan Su meminta Duyun untuk pergi ke tempat tinggal Tuan Han dan mengambil buku besar untuk Now Foundation, yang berisi bukti dana gelap. Wan Su telah bertanya pada kakaknya, tapi dia tidak ingin terlibat, mengatakan padanya jika ada sesuatu yang terungkap, keduanya akan berakhir di penjara sebagai orang bodoh. Duyun harus melewati beberapa rintangan untuk mendapatkan buku besar, tapi dia melakukannya, dan segera membawanya ke kantor Wan Su. Saat itu, jaksa menerobos masuk dengan membawa kotak biru besar, surat perintah penggeledahan dan penyitaan, serta surat perintah penangkapan saudara laki-lakinya karena penggelapan. Tuan Han, dasar rubah tua yang licik, pasti menjebak saudara laki-laki Wan Su itu bagian dari rencananya. Episode 7 Red Swan dimulai saat jaksa menangkap Hyun Su atas tuduhan penggelapan. Wan Su terkejut dan khawatir karena dia adalah kerabat terakhirnya, jadi Duyun mencoba menghiburnya. Saat mereka berpegangan tangan, Yongguk datang dan melihat mereka. Namun, dia mengabaikannya dan mencoba menelepon Tuan Han. Tuan Han mengabaikan panggilan Yongguk dan bertemu dengan Yongmin dan istrinya, Jeon. Pria tua itu menyerang Yongmin karena melakukan sesuatu di belakangnya. Dia tidak menyebutkan secara pasti apa yang dilakukan Yongmin demi Ji-hyeon. Namun, jelas bahwa Yongmin adalah orang yang mengirim informasi rahasia kepada jaksa. Yongmin berharap untuk merebut Hwain dari saudaranya, tetapi dia mengambil langkah yang salah di waktu yang salah. Di tempat lain, Wan Su mengunjungi kantor kejaksaan untuk meyakinkan saudaranya. Hyun Su mengungkapkan bahwa ia memiliki informasi rahasia tentang Hwain dan tidak akan menyerah begitu saja. Ia juga mengatakan hal yang sama ketika Tuan Han datang untuk memastikan bahwa ia akan menanggung akibatnya. Tuan Han hampir terkesan dan berjanji untuk membebaskan Hyun Su dalam waktu singkat. Ia juga mencoba untuk mengecoh Hyun Su, dengan mengatakan bahwa mungkin orang yang memiliki catatan keuangan yang sebenarnya adalah informan anonim itu. Kemudian, Tuan Han berbohong kepada Ketua Park bahwa ia yakin Duyun mencuri catatan keuangan dan melaporkan Yayasan Now kepada jaksa. Ia menambahkan bahwa Ketua Park tidak perlu khawatir karena ia akan memperbaiki semuanya. Keduanya kemudian menelepon Wan Su dan membuatnya mengakui bahwa ia memerintahkan Duyun untuk mencuri catatan keuangan untuknya. Tuan Han dan Ketua Park menuduhnya bodoh karena berselingkuh dengan pengawalnya dan memberinya informasi yang sangat berharga, terutama karena ia tahu bahwa ia adalah mantan polisi. Mereka berdebat apakah mereka harus membunuh Duyun, tetapi Wan Su bersikeras bahwa Duyun tidak bersalah dan dia akan mengambil kembali buku besar tersebut. Dia juga tidak setuju bahwa Duyun pergi ke kantor kejaksaan. Karena khawatir pada Duyun, dia berjanji untuk mendapatkan kembali buku besar tersebut. Di sisi lain, Duyun memeriksa buku besar tersebut dan terkejut mengetahui bahwa Ketua Park adalah orang yang akan menanggung akibatnya jika kebenaran terungkap. Seiring berjalannya waktu, Tuan Han mengancam Duyun dan memintanya untuk mengembalikan buku besar tersebut, tetapi Duyun menolak. Dia menjadi semakin penasaran untuk mengetahui mengapa Tuan Han ingin mengkhianati Ketua Park. Ketika Wan Su memanggilnya untuk berlari, dia menceritakan semuanya tentang buku besar tersebut. Namun, dia khawatir ketika Wan Su mulai meragukannya lagi dan meminta buku besar tersebut dikembalikan. Dia khawatir bahwa Hyun Su tidak akan punya alasan untuk melawan jika dia memberinya buku besar. Dia meminta Hyun Su untuk percaya padanya dan mengizinkannya untuk melindunginya. Keduanya berpelukan dan mengakui bahwa meskipun mereka memiliki perasaan satu sama lain, mereka harus menunggu sebelum bertindak.
Pada saat yang sama, Taeira tersinggung ketika Tuan Han dengan kasar menolak bantuan saudara laki-lakinya. Dia meneleponnya lebih sering untuk melampiaskan kemarahan dan mereka memutuskan untuk membocorkan berita penangkapan Hyun-soo. Keesokan paginya, Ketua Park marah setelah membaca koran. Sekali lagi, Tuan Han berjanji untuk mengurusnya. Mereka meminta pertemuan dadakan karena media terus mempertanyakan apakah Hwan-soo terlibat dan apakah dia akan bercerai. Tuan Han mengunjungi Hyun-soo lagi untuk memastikan dia akan menepati janjinya dan berjanji untuk segera membebaskannya. Hyun-soo berharap penyelidikan dapat dilakukan saat dia bebas. Dia menyebutkan lebih banyak rahasia yang dia miliki di grup Hwain untuk memotivasi Tuan Han agar bekerja cepat. Kemudian, Ten Han melapor kepada Ketua Park bahwa Hyun-soo bekerja sama, tetapi mereka harus menggunakan kesempatan ini untuk membuat Hwan-soo mengundurkan diri dari yayasan. Mereka setuju untuk membocorkan foto-foto candid Hyun-soo dan Do-yoon, tetapi mereka butuh bukti yang lebih kuat. Untuk mendapatkannya, mereka berencana mengirim Hwan-soo ke Busan untuk merayakan ulang tahun Hwain Resort di sana. Mereka berjanji akan mengirim Yongguk nanti setelah dia selesai bekerja. Mereka juga meminta Hwan-soo untuk melakukan pemotretan dengan Yongguk saat mereka harus menjernihkan rumor perceraian. Hwan-soo setuju untuk pergi tanpa banyak berpikir. Tuan Han mengirim Lee Jin untuk diam-diam mengikuti Hwan-soo dan mengambil foto perselingkuhannya dengan Do-yoon. Namun, dia juga memerintahkannya untuk membunuh Hwan-soo dan menjebak Do-yoon atas pembunuhan itu. Melalui kilas balik, Tuan Han khawatir karena dia tahu bahwa surat wasiat ketua akan segera dilaksanakan. Ketua pergi ke New York untuk memastikan bahwa Tuan Han tidak akan pernah bisa mendapatkan surat wasiat itu sebelum ulang tahunnya yang ke-70. Ulang tahun ke-70 sang ketua sudah dekat dan Tuan Han bertemu dengan salah satu pengacara dari New York untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Pengacara itu, Aile, menolak untuk memberitahunya secara spesifik tentang surat wasiat itu, tetapi setelah Tuan Han menjanjikan sejumlah besar uang, Aile memberinya tip. Aile menyebutkan bahwa uang ketua akan diberikan kepada Yayasan Now. Tuan Han kemudian menelepon Yongmin dan memberitahu informasi ini kepadanya. Ia berjanji akan memberikan Yongmin grup Hwain jika ia menerima untuk mengambil alih Yayasan Now. Setelah seharian penuh menghadapi krisis demi krisis, Ketua Park mendapatkan perawatan dari dukun. Sementara itu, Do-yoon dan Hwan-soo menikmati perjalanan yang indah ke Busan dan bahkan berhenti untuk melihat laut dan berpelukan. Mereka tidak menyadari bahwa Lee Jin sedang mengambil foto mereka. Begitu mereka sampai di rumah, mereka bersiap-siap sambil menunggu Yongguk. Namun, Tuan Han mempersulit Yongguk untuk tiba tepat waktu. Ia juga memanggil kembali para penjaga di rumah Busan untuk memberi Lee Jin cukup waktu guna menyelesaikan misinya. Setelah mengetahui Yongguk tidak akan berhasil, Do-yoon menawarkan diri untuk berjaga di kamar Hwan-soo guna melindunginya. Ia pergi untuk memeriksa halaman dan Lee Jin menggunakan kesempatan ini untuk masuk ke dalam rumah. Untungnya, Hwan-soo melihatnya sebelum ia sempat menyerang dan melawan balik. Teriakannya memanggil Do-yoon, yang bergegas masuk untuk menyelamatkannya. Ia berhasil membawanya ke dalam kamar dan menyarankannya untuk melarikan diri melalui jendela sementara ia melawan balik. Sekarang, Do-yoon yakin bahwa ia berhadapan dengan pembunuh yang sama berkat keterampilannya menggunakan pisau. Ia mencoba melepaskan topeng pembunuh itu tetapi gagal. Pertarungan semakin sengit dan Do-yoon terluka. Meskipun demikian, ia tidak menyerah. Sementara itu, Hwan-soo melarikan diri dan bersembunyi di dalam perahu di pelabuhan. Lee Jin melihatnya dan menyerang lagi. Kali ini kepala Hwan-soo terbentur ke meja dan pingsan. Do-yoon tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya dan melanjutkan pertarungan dengan si pembunuh. Pertarungan sengit dengan pembunuh bayaran mengakibatkan Do-yoon terluka. Untungnya, ia masih bisa melawan dan mengiris tangan pembunuh bayaran itu. Ia kemudian menendangnya ke dalam air dan menggunakan kesempatan itu untuk naik ke atas kapal dan mengusir Hwan-soo. Setelah berhasil membawa Hwan-soo pergi, ia pingsan. Keesokan paginya, Yongguk dan Kyungju bergegas ke rumah dan mendapati kekacauan berdarah. Di laut, Do-yoon akhirnya sadar dan memeluk Hwan-soo karena khawatir. Keduanya berciuman mesra sebelum ia membawanya kembali ke rumah. Hwan-soo kemudian terbangun dan terkejut mendapati dirinya memeluk Yongguk yang dikiranya adalah Do-yoon. Yongguk mencoba mencari tahu apa yang terjadi, tetapi Hwan-soo juga mengaku tidak punya jawaban. Pasangan itu dengan cepat berpura-pura bahagia di depan kamera. Namun, Hwan-soo memikirkan Do-yoon saat dia terus mencuri pandang padanya.
Sebelumnya pada hari itu, dia telah merawat luka-lukanya saat mereka membicarakan rencana mereka selanjutnya. Duyun mengakui bahwa dia curiga pada Tuan Han tetapi mereka masih membutuhkan bukti untuk membuktikan motifnya. Setelah syuting, Wan-soo mengikuti perintah Duyun dan bertanya kepada Yongguk tentang Yongmin sebagai saudara sahnya dan kematian ketua. Dia menyindir bahwa siapapun yang menginginkan kematiannya juga telah membunuh ketua. Tentu saja, pertanyaan-pertanyaan itu mengejutkan Yongguk dan dia menjelaskan dengan jelas bahwa Yongmin adalah saudara tirinya. Namun, dia tidak tahu mengapa atau siapa yang membunuh ayahnya dan dia tidak percaya ayahnya dibunuh. Dia berasumsi ayahnya telah meninggal saat berhubungan seks dengan seorang wanita simpanan dan jasadnya dibawa kembali ke rumah untuk menyembunyikan kebenaran. Duyun mendengar percakapan pasangan itu dan merencanakan langkah selanjutnya. Sementara itu, Hyun-soo mengungkap kebenaran tentang dukun penipu yang telah menjual apa yang disebut air kehidupan kepada ketua wanita seharga ratusan juta dolar. Hyun-soo melakukan ini untuk mendorong Tuan Han agar bekerja lebih cepat untuk pembebasannya dan membuktikan bahwa ia memiliki informasi rahasia tentang grup Hwain. Media ramai-ramai mengejar ketua wanita Park, membuatnya tampak seperti bahan tertawaan. Sekali lagi, Tuan Han berjanji kepada ketua wanita bahwa ia akan memperbaiki masalah tersebut. Ia menyarankan agar mereka merilis foto-foto Wan-soo dan Duyun yang sedang bermesraan dan mengklaim bahwa mereka sedang berselingkuh. Untuk meyakinkan ketua wanita Park, Tuan Han mengemukakan alasan sebenarnya mengapa Duyun bergabung dengan perusahaan. Ia yakin Duyun mengejar Hwain untuk membalas dendam atas kematian Ju Hyuk, tetapi gagal mengakui kepada ketua wanita Park bahwa ia memerintahkan pembunuhan itu. Ketua wanita Park setuju untuk melakukan liputan media demi menyelamatkan diri. Wan-soo terus menyembunyikan kecurigaannya terhadap Tuan Han dan bersikap ramah di hadapannya. Tuan Han mengancam akan mengirim Lee Jin kembali ke geng bintang 8 jika ia gagal lagi menjalankan misi. Ia berbohong bahwa perintah itu datang dari ketua Park dan meminta Lee Jin untuk bersiap menghadapi serangan berikutnya. Pada saat yang sama, Tuan Han membocorkan perselingkuhan Wan-soo dan media memburu Yongguk dalam perjalanan pulang untuk memberikan pernyataan. Yongguk pulang dan berhadapan dengan ibunya. Ia menyalahkan ibunya karena mencoba merusak reputasi Wan-soo dan menuduhnya sebagai pezina sejati. Ketua Park tersinggung ketika Yongguk menyalahkannya karena tidak tahu malu dan menuduhnya telah menghancurkannya. Yongguk menyesalkan bahwa perselingkuhan ibunya telah menghancurkannya dan ia bahkan tidak dapat memiliki hubungan yang nyata dengan wanita yang dicintainya. Ketua Park mencoba menjelaskan bahwa ia dipaksa menikah, dan ia adalah orang yang membangun Hwain menjadi seperti sekarang ini. Namun, Yongguk bersikeras bahwa ia seharusnya menyembunyikan perselingkuhannya darinya. Tae-ra mendengar percakapan mereka dan patah hati. Ia akhirnya mengerti bahwa Yongguk tidak akan pernah mencintainya. Ia memilih untuk mengemasi barang-barangnya dan pergi. Kemudian, Yongguk minum sambil menangis, mengenang bagaimana ia jatuh cinta pada Wan-soo. Terungkap bahwa ia mengunjungi ibu Wan-soo setelah ibunya meninggal dan merasa sakit hati karena Wan-soo tidak pernah repot-repot memberitahu ibunya tentang meninggalnya ibunya. Saat itu, Wan-soo memperjelas batasan di antara mereka dan mengatakan bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan pernikahan mereka karena mereka tidak lagi saling mencintai. Keesokan harinya, Tuan Han membantu Hyun-soo untuk dibebaskan dan membuat kesepakatan baru. Ia meminta Hyun-soo untuk mengambil uang atas namanya dan menghilang setelah menyerahkan bukti yang ia miliki tentang grup Hwain. Ia juga meminta Hyun-soo untuk mendapatkan buku besar asli dari Duyun, yang mengungkapkan bahwa Wan-soo berselingkuh dengan pengawalnya. Hyun-soo terkejut dan menghadapi Duyun. Sebagai balasan, Duyun bertanya kepadanya mengapa ia tidak melindungi Wan-soo dan mereka berbicara tentang buku besar tersebut. Duyun mengakui bahwa dia mencintai Wan-soo dan bersedia melindunginya. Dia memberitahu Hyun-soo bahwa Tuan Han berbohong tentang apa yang ada di buku besar. Jika kebenaran terungkap, Ketua Parklah yang akan masuk penjara dan bukan Wan-soo dan saudara laki-lakinya. Setelah mendengar ini, Hyun-soo memutuskan untuk bergabung dengan saudara perempuannya. Duyun terus menyelidiki motif Tuan Han untuk menjebak Ketua Park. Ia menyelinap ke rumah Tuan Han lagi dan memeriksa isi berangkasnya. Kali ini, ia menemukan bukti bahwa Yongmin adalah putra Tuan Han. Ia menyadari bahwa Tuan Han pasti punya rencana jahat. Tuan Han kembali ke rumah dan Duyun untungnya lolos tanpa terlihat. Ia melihat Yongguk mengunjungi Tuan Han tetapi tidak menguping. Yongguk mengonfrontasi Tuan Han tentang perselingkuhannya dengan ibunya.
Ia mengejek Tuan Han, mengatakan bahwa Yongmin dan Ketua Park tidak akan pernah benar-benar menerimanya karena ia hanya seorang pembantu. Tuan Han kehilangan kendali dan memukul Yongguk. Ia mengancam akan membunuh Yongguk jika ia menyerang Yongmin. Pada saat yang sama, Yongguk mengancam akan membunuhnya dan Yongmin jika mereka mengacau dengan Wansu. Setelah pertemuan ini, Yongguk kembali ke rumah dan meminta Duyun untuk diikat di kamarnya. Untungnya, seorang pelayan memberitahu Wansu, berkat egonya yang besar, Yongguk memerintahkan agar Duyun dibebaskan sehingga mereka bisa bertarung 1 lawan 1. Namun, dia berubah pikiran dan mengambil pistol. Dia mengancam akan membunuh Duyun jika dia tidak menjelaskan kebenaran tentang mengapa dia datang ke Hwain. Duyun tetap tenang dan menjelaskan semuanya tentang Ju Hyuk. Wansu tiba tepat waktu saat keadaan mulai memanas. Dia mencoba melindungi Duyun dengan mengakui bahwa dia mencintainya tetapi dia tidak merasakan hal yang sama. Dia memohon Yongguk untuk membiarkan Duyun melanjutkan penyelidikannya. Tentu saja, Yongguk patah hati mendengar dan melihat Wansu melindungi Duyun. Di sisi lain, Duyun terkejut bahwa Wansu mengakui bahwa dia mencintainya. Setelah Yongguk tenang, Wansu memeluknya dan Duyun memberi mereka ruang. 2 minggu kemudian, para pengacara New York tiba di kota untuk melaksanakan surat wasiat ketua. Tuan Han mencoba mencari tahu lebih banyak tentang apa yang ada dalam surat wasiat itu. Untungnya, Ailey menolak untuk memberitahunya lebih lanjut. Pimpinan Park tahu tentang Yongmin sebagai putra Tuan Han. Itulah sebabnya dia pergi ke New York untuk memastikan surat wasiatnya tidak akan diubah. Itu juga sebabnya dia ingin surat wasiatnya dilaksanakan pada ulang tahunnya yang ke-70. Seminggu kemudian, keluarga ketua bertemu di rumah dengan para pengacara untuk mendengarkan surat wasiat itu. Semua orang terkejut ketika terungkap bahwa ketua memiliki dana gelap senilai 18 triliun won dan dia menyumbangkan semuanya ke Yayasan Now. Menurut surat wasiatnya, hanya Wansu yang dapat menarik dana dari rekening rahasia Swiss itu. Bagian terbaik dari episode ini adalah reaksi Ketua Park dan Yongmin. Mengatakan bahwa mereka kalah adalah pernyataan yang meremehkan. Episode 9 Red Swan menampilkan Duyun yang diam-diam bertemu dengan mantan bosnya dan membicarakan kematian Ju Hyuk. Duyun tidak menyembunyikan fakta bahwa ia masih tidak mempercayai mantan bosnya, tetapi bersedia bekerja sama dalam kasus Hwain. Sementara bosnya tersinggung dengan kecurigaan Duyun, ia mengizinkannya untuk terus menyelidiki kasus tersebut. Ia meminta Duyun untuk menyelidiki dugaan dana gelap milik Kim Duo yang dimaksudkan untuk membantu Yongguk mengambil alih perusahaan. Sementara itu, Yongguk dan Wansu berangkat ke Swiss untuk membahas cara menarik uang yang ditinggalkan Kim Duo. Saat Wansu tidur, Yongguk mengirim email kepada seorang pria bernama Peter dan mengatur pertemuan. Di bank, mereka diperlihatkan uang tersebut setelah diverifikasi, tetapi mereka tidak dapat membawa semua uang itu kembali. Mengingat jumlah uang dan keadaannya, mereka harus mencuci uang tersebut ke negara tersebut. Kembali ke Korea, di Istana Agung, Lee Jin terpeleset dan secara tidak sengaja memperlihatkan keahliannya kepada Duyun. Duyun secara diam-diam menanyainya tentang tinggi badan dan kemampuan bahasanya, tetapi dia berbohong. Meskipun demikian, Duyun tetap curiga padanya. Yongmin menuntut agar uang itu dibagi menjadi 3 bagian. Namun, Yongguk yakin bahwa Wansu adalah satu-satunya yang dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dengan uang itu. Di sisi lain, Ketua Park ingin dana itu digunakan untuk sukses Yongguk. Hal ini menyebabkan pertengkaran antara kedua putra itu, dan Yongguk menolak untuk mundur. Dia menyebutkan bahwa Yongmin tidak memiliki hak atas uang itu, karena dia bukan pewaris sah. Yongmin kehilangan akal sehatnya dan mengancam akan melaporkan keluarga tersebut ke jaksa. Sebagai balasan, Yongguk menyinggung kematian Ketua Duo dan mempertanyakan apakah Yongmin membunuh ayahnya. Ketua Park tampak terkejut mengetahui suaminya dibunuh, tetapi Yongmin tidak. Kemudian, Yongmin mampir ke rumah Tuan Han dan terungkap bahwa Yongmin membunuh ketua dan Tuan Han membantunya untuk menutupi pembunuhan tersebut. Melalui kilas balik, terlihat Yongmin telah memukul Ketua Duo dengan emas batangan. Saat ini, Yongmin meminta Tuan Han untuk membantunya menemukan cara mendapatkan uang dan membunuh Wansu. Masalah utama bagi semua pihak yang terlibat adalah bagaimana cara mencuci uang itu kembali ke negara tersebut. Setelah Wansu dan Yongguk kembali dari Swiss, Ketua Park menyarankan kepada Tuan Han agar mereka menggunakan Hyunsu untuk mencuci uang. Ia berharap hal ini akan mendorong Wansu untuk tunduk.
Ia terkejut ketika Tuan Han menolak idenya dan menganggapnya menyulitkan karena ia menolak untuk membagi uang dengan putra mereka, Yongmin. Di sisi lain, Wan-su, Hyun-su, dan Duyun merencanakan langkah selanjutnya. Duyun ingin menyerahkan buku besar kepada jaksa, tetapi Hyun-su ingin membuat kesepakatan dengan Tuan Han. Ia khawatir mereka akan membunuhnya dan Wan-su jika mereka melawan. Duyun menceritakan penemuannya bahwa Yongmin adalah putra Tuan Han dan meminta Hyun-su untuk berhati-hati. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menyerahkan buku besar kepada Tuan Han. Duyun mengingatkan Hyun-su untuk memberitahunya ketika ia bertemu Tuan Han. Ia juga memperingatkan Wan-su untuk berhati-hati di sekitar Lee Jin, sedangkan Yongguk, ia terus mencari cara untuk mencuci uang dan membantu Wan-su. Ia juga mencoba memperbaiki keadaan dengan Taeira dan Junhee. Ia bertemu dengan putranya dan mengakui bahwa ia adalah ayahnya. Namun, ia memberitahu Junhee bahwa ia berencana untuk putus dengan Taeira. Anak itu memutuskan untuk tinggal bersama ibunya dan Yongguk menghargai keputusannya. Ayah dan anak itu berpelukan sambil menangis sebelum ia pergi bersama ibu dan neneknya. Sementara itu, Yongmin menggunakan uang Ji-hyeon untuk membeli lebih banyak saham Hwain. Ji-hyeon marah dan mengejeknya. Ji-hyeon menuntut agar Yongmin mengembalikan uangnya dalam 3 hari dan meyakinkannya bahwa Yongmin tidak akan pernah menang melawan Yongguk. Ji-hyeon berkata bahwa ibunya tidak akan pernah mengizinkannya. Malam harinya, Duyun menerima pesan dari Hyun-su bahwa ia akan bertemu dengan Tuan Han di dekat jembatan di Sungai Han. Duyun mengiriminya pesan agar berhati-hati karena tidak ada kamera pengintai di area itu. Ia melihat Lee Jin meninggalkan rumah, dan Lee Jin berbohong bahwa ia akan pergi untuk bertemu dengan teman-temannya. Duyun mengikutinya ke tempat pertemuan dan merekam percakapan antara Tuan Han dan Hyun-su. Ia juga memasang kamera untuk mengawasi semua tempat. Hyun-su mencoba mendapatkan kepastian dari Tuan Han, tetapi tidak ada yang memberi. Tuan Han bersikeras bahwa Wan-su tidak akan pernah meninggalkan yayasan dan Hyun-su harus mengkhawatirkan dirinya sendiri. Hyun-su mencoba mendapatkan informasi lebih lanjut dari Tuan Han tentang rencananya, tetapi pengacara itu terlalu pintar untuk membagikannya. Setelah Hyun-su memberinya buku besar, Tuan Han pergi dan Hyun-su mulai berjalan ke mobilnya. Sayangnya, Lee Jin keluar dari tempat persembunyiannya dan menggorok leher Hyun-su sebelum Duyun dapat melakukan apapun. Untungnya, Duyun mengikuti dan menusuknya dari belakang. Entah bagaimana, Lee Jin berhasil melarikan diri dan Duyun bertahan untuk meminta bantuan. Tuan Han menelepon jaksa penuntut dan memberi mereka buku besar. Dia kemudian mematikan teleponnya dan menunggu kekacauan terjadi di rumah ketua. Segera setelah itu, para jaksa penuntut mengunjungi ketua dan memberinya dokumen yang memanggilnya untuk datang ke kantor mereka. Ketua Park mencoba menghubungi pengacaranya, Tuan Han, tetapi ia tetap tidak hadir hingga keesokan paginya. Di tempat lain, Duyun mengikuti Hyun-su ke rumah sakit, tetapi para dokter tidak dapat menyelamatkannya. Saat ketua bersiap untuk menghadap jaksa, media muncul di luar rumahnya. Mereka tetap berjaga, menunggu ketua muncul dan menjawab pertanyaan mereka. Tuan Han menyarankan ketua Park untuk tetap tenang dan membiarkannya menangani masalah ini. Ia mengatakan bahwa kantor kejaksaan tidak memiliki cukup bukti untuk menahannya. Ketua Park terkejut ketika Tuan Han mengatakan Hyun-su memberikan buku besar kepada jaksa. Awalnya, Tuan Han mengatakan bahwa Duyun adalah orang yang mengambil dan memberikan buku besar kepada jaksa. Meskipun demikian, ia menaruh kepercayaannya pada Tuan Han, yakin bahwa ia akan menyelesaikan masalah ini. Sementara itu, Duyun secara pribadi memberitahu Wan-su tentang kematian Hyun-su dan menghiburnya. Jelas, Wan-su ingin bertemu saudaranya, tetapi Duyun memintanya untuk menunggu sampai media di luar rumah mereka pergi. Pada saat yang sama, Ketua Park bersiap untuk meninggalkan rumah, tetapi keributan muncul di antara awak media setelah perselingkuhan Wan-su bocor. Ketua Park menolak mengomentari pernikahan Wan-su tetapi berjanji untuk bekerja sama dengan jaksa dan meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut. Mengingat keributan media baru atas hidupnya, Wan-su terpaksa menunggu sedikit lebih lama sebelum dia dapat menghadiri upacara peringatan saudara laki-lakinya. Dia mengirim asistennya untuk membantu janda Hyun-su. Pada saat yang sama, Ji-hyeon mengetahui bahwa Yongmin menggunakan perselingkuhannya untuk mengancam ayahnya agar mengizinkannya menggunakan uang mereka untuk membeli lebih banyak saham Hwain. Dia menghadapi Yongmin dan menuntut untuk menceraikannya bahkan setelah dia mengancam akan membocorkan video dan foto yang membahayakan dirinya.
Ji-hyun bersikeras bahwa dia akan menceraikannya dengan cara apapun dan memperingatkannya bahwa dia telah mempermainkan orang yang salah. Setelah keadaan tenang, Won-soo menghadiri upacara peringatan kematian saudaranya dan memberikan penghormatan terakhir. Di upacara peringatan tersebut, istri Hyun-soo memberikan Won-soo bukti yang ditinggalkan oleh suaminya. Do-yoon meminta istri Hyun-soo untuk menelepon jaksa dan mengklaim bahwa bukti yang dikumpulkan suaminya disembunyikan di brankas Tuan Han. Kemudian, Do-yoon menyelinap ke brankas Tuan Han dan menaruh USB di dalamnya. Mengenai ketua, dia dibebaskan dan Tuan Han menyarankan agar dia tinggal di hotel sampai urusan media selesai. Di kamar hotel, Tuan Han mengungkapkan bahwa dia ingin Yong-min mengambil alih Hwain, tetapi ketua Park menertawakannya. Dia merasa lucu karena Tuan Han mengira dia akan menyerahkan perusahaan kepada Yong-min, putra dari seorang pelayan. Tuan Han tersinggung karena dia memanggilnya pelayan tetapi dia menyembunyikan kemarahannya. Kemudian dengan penangkapan Ketua Park. Ketua Park terkejut saat Tuan Han berdiri di sana dan melihatnya di borgol. Ia mengutuk Tuan Han dan para jaksa saat mereka menyeretnya pergi. Sementara itu, Do-yoon memberitahu Won-soo tentang rencananya untuk menangkap Tuan Han. Ia kembali ke rumah besar dan mendapati para jaksa siap menggeledah rumah Tuan Han. Ia melihat saat mereka mengambil brankas dan melihat Lee Jin mencoba melarikan diri. Ia mengejarnya dan mereka terlibat perkelahian hebat. Untungnya, kali ini, Do-yoon menangkap dan menyerahkannya ke polisi. Kemudian, ia memperingatkan Tuan Han bahwa ia akan datang untuk menangkapnya, tetapi Tuan Han tampak begitu santai. Ternyata Tuan Han menyimpan emas batangan berdarah yang digunakan Yong-min untuk membunuh ketua duo. Ia mengunjungi Ketua Park di kantor kejaksaan dan memerasnya agar bertanggung jawab atas perbuatannya. Ia mengancam akan mengungkap perselingkuhan mereka yang berujung pada seorang putra yang kemudian membunuh suaminya. Ia meminta Ketua Park untuk membangkitkan naluri keibuan dan melindungi Yong-min, dihadapkan dengan rasa takut bahwa Hwain tidak akan selamat dari kebenaran tentang perselingkuhannya dan apa yang dilakukan Yong-min. Ketua Park mengaku telah mencoba membunuh Won-soo dan memberi Lee Jin perintah untuk membunuh Won-soo. Ia sangat terkejut ketika Tuan Han mengungkapkan sifat aslinya, tetapi sayangnya, sudah terlambat baginya. Ji-yeon meminta cerai, tetapi Yong-min menolak menandatangani surat-suratnya. Dia keluar dari kantornya dengan marah dan pergi ke rumah ibunya. Dia mengusir semua pembantu dan mengambil salah satu senjata di rumah itu. Tuan Han melihat para pekerja keluar dan memanggil Nona Byeon. Nona Byeon mengatakan kepadanya bahwa Yong-min sedang marah besar dan dia mengusir mereka semua. Tuan Han bergegas menghentikan Yong-min dari membunuh Yongguk, tetapi berubah pikiran setelah Yongguk merendahkan putranya. Dia mengambil senjata dari putranya dan Yongguk melawan. Melihat ayahnya kewalahan, Yong-min mengambil senjata dan menembak saudaranya. Won-soo mendengar suara tembakan pertama saat keluar dan bergegas masuk untuk menemukan Yong-min menembak Yongguk lagi. Setelah menembak saudaranya, Yong-min menjatuhkan senjatanya dan Won-soo bergegas ke sisi Yongguk. Sayangnya, Yongguk meninggal dunia setelah menyatakan cintanya kepada Won-soo dan meminta maaf. Bahkan sebelum meninggal, Yongguk telah mencoba memperbaiki kesalahannya. Ia bertemu dengan Tae-ra dan menawarkan uang kepadanya untuk memutuskan hubungan dengannya. Ia menjelaskan bahwa ia mencintai Won-soo. Tentu saja, sulit bagi Tae-ra untuk mendengar kebenarannya, tetapi setidaknya ia akan dapat melanjutkan hidup tanpa penyesalan. Setelah Yongguk meninggal, Tuan Han dan Yong-min menghapus rekaman dari kamera pengawas. Tuan Han menuduh Won-soo membunuh Yongguk dan memerintahkan Yong-min untuk bersembunyi. Untungnya, Do-yoon datang saat mereka membawa Won-soo untuk diinterogasi dan dia menceritakan semuanya. Dia mengerahkan staf untuk menemukan Yong-min dan menangkapnya. Polisi memeriksa Won-soo dan Yong-min untuk mencari residu senjata dan memutuskan bahwa Won-soo tidak bersalah. Setelah dibebaskan, Won-soo mengunjungi Ketua Park dan memohon padanya untuk tidak menyerah pada ancaman Tuan Han. Di sisi lain, Do-yoon menggunakan rekaman Hyun-soo yang memberikan buku besar kepada Tuan Han untuk membuktikan bahwa dialah dalangnya. Bukti yang ditemukan di brankas dan semua hal lainnya mengarah kepada Tuan Han dan dia pun ditangkap. Penangkapannya memungkinkan Ketua Park dibebaskan, tetapi dia diberi masa percobaan sementara penyelidikan terus berlanjut. Dia mengunjungi Yong-min di penjara dan memaafkannya. Dia juga memperingatkannya untuk tidak mempercayai Tuan Han, karena dia masih menyimpan emas batangan berdarah itu. Yong-min kehilangan akal dan menyerang ayahnya di penjara. Para penjaga menghentikannya sebelum dia mencekik ayahnya sampai mati, tetapi jelas bahwa Yong-min sudah terlalu jauh.
Setelah memecahkan kasus tersebut, Duyun mengundurkan diri sebagai pengawal Wansu. Setelah semua yang telah mereka lalui, mereka butuh waktu untuk pulih. Duyun kembali bekerja sebagai polisi sementara Wansu fokus pada yayasan. Sementara itu, Ketua Park setuju untuk mewujudkan keinginan Ketua Duo. Dia mengizinkan Wansu menggunakan uang itu untuk kebaikan melalui yayasan dan meminta Dewan Direksi untuk memilih ketua baru. Setahun kemudian, Duyun dan Wansu bersatu kembali sebelum dia kembali ke Tanzania untuk kegiatan amal. Kali ini Duyun memilih untuk datang sebagai sesama relawan. Ini adalah akhir yang terbuka, tetapi demi kesehatan mental kita, kita akan menganggap mereka berakhir bersama.